Jadi polisi menangkap salah satu aktor yang tersebar di sosial media ya. Ya. Salah satu aktor perusuh, salah satu dalam kelompok perusuh itu adalah Intel TNI. Nah, direspon Puspen TNI hoax. Pertanyaan saya, masyarakat harus percaya polisi atau TNI? Nah ini. Dan izin pertanyaan paling mandatori yang saya pengen benar jawab. Siapa yang harus kita percaya? TNI bilang hoax tapi itu ditangkap polisi. Yang soal Ya. itu juga. Dan yang ketiga soal kalau mau dibongkar semua gampang. Ya. 3 hal itu. Pertama adalah kalau kita melihat prosedur kepolisian, saya bicara secara umum, tetapi memang inilah yang dilakukan oleh kepolisian selama ini. Ketika misalnya ada kejadian, ada aksi massa, ada tindakan anarkis, maka polisi punya kewajiban untuk mengamankan wilayah itu. Termasuk misalnya Di kampus? iya, saya kira di berbagai tempat misalnya. Tapi Termasuk memang di kampus maksudnya? saya kira memang harus bijak juga, polisinya harus bijak. Di dalam hal ini kalau kita lihat adalah Nggak, kita sepakati dulu. Termasuk Ya. di kampus ketika itu melemparkan gas air mata, nggak ada masalah selama itu untuk pengamanan. kalau kita lihat itu, kita lihat dulu. Saya tidak tahu persis apakah memang di kampus atau tidak ya. Tetapi memang tentu polisi juga punya kewajiban untuk memperhatikan situasi. Ya, artinya tidak sembarangan juga. Itu gas air mata dilakukan. Pertama, kalau misalnya kita melihat ada tindakan anarkis, maka polisi punya kewajiban untuk memperingatkan. Termasuk misalnya menyampaikan kepada masyarakat, kami kepolisian bahwasanya tolong jangan melakukan tindakan anarkis, tolong melakukan tertib dan sebagainya ya. Dan itu kewajiban polisi. Oke. Ketika itu misalnya tidak ditanggapi, kemudian terjadi ada pembakaran, terjadi ada pengerusakan, kemudian terjadi penjarahan. Di kampus misalnya, masa polisi nggak bisa masuk gitu kan? Saya kira ya itu. Oke. Yang pertama, misalnya bagaimana boleh nggak polisi ke sana? Yang jadi masalah adalah sangat situasional kadang. Ya. Kalau dilihat secara umum adalah kadang-kadang memang ada demo, kemudian yang jadi masalah memang mahasiswa datang ke kampusnya untuk berlindung. Tetapi memang sekali lagi adalah polisi tetap punya kewajiban untuk melakukan Oke. pendekatan Baik. persuasif. Oke. Itu Dimanapun, karena itu kewajiban dari kewajiban, ya. pengamanan polisian. Yang Ya. tadi yang 2 soal kartu tadi Kartu apa itu? ditemukan tadi. Jadi polisi menangkap salah satu aktor yang tersebar di sosial media ya. Ya. Salah satu aktor perusuh, salah satu dalam kelompok perusuh itu adalah Intel TNI. Nah, direspon Puspen TNI hoax. Pertanyaan saya, masyarakat harus percaya polisi atau TNI? Nah ini kita perlu melakukan padahal mungkin karena ini saya bilang nanti iya belum tentu juga ya. Saya kira karena kita tidak lihat ya. 2013 silakan. Mungkin Pak Pak Soleman. Ya. Ya, makasih. Saya sudah melihat itu bahwa di situ ditulis memang kartu anggotanya itu Bais TNI. Nah, kalau Bais TNI membawa kartu anggota dengan jelas, itu memang dia suka berjalan-jalan ke tempat begitu untuk mencari data. Kalau dia ikut operasional, enggak mungkin dia bawa kartu yang jelas seperti begitu. Sudah pasti semua palsu yang dibawa. Terlalu Lah itu yang nggak mungkin. Saya nggak mau Memang mengatakan dikasih begitu, kalau kamu ketangkap, kasih tahu saya tentara. Kenapa? Ya dia wajib untuk tahu apa situasi yang sedang terjadi saat ini, itu wajib. Berarti tentara masuk di dalam kelompok perusuh itu, Pak? Bukan kelompok perusuh, dia kan ada di mana, dia tidak tahu mau perusuh mau bukan, yang penting dia hadir di tempat itu. Karena kan polisi bilang ditangkap Nah, kelompok itu perusuh. terserah mau. Jadi balik lagi, kita percaya polisi atau tentara nih? nggak, saya bisa jawab soal itu karena ada wartawan yang juga kemudian ditangkap yang kemudian dia pas waktu tidak menggunakan pakaian. Nah. Tidak menggunakan seragam dinas lah katakan Iya. kutip. Jadi Dan itu begini. kemudian dianggap sebagai perusuh. Kita jangan bisa, apakah semua di antara perusuh itu perusuh? Nah, saya tidak tahu, saya bukan Nah TNI. itu dia, makanya dalam begitu kita lihat dulu faktanya. Itulah saya kasih tahu, seorang intelijen TNI, intelijen terutama, sudah pasti selalu ada di mana-mana. Itu dulu kita pegang. Lalu apakah dia akan ikut serta atau tidak? Nah mari kita lihat. Kalau dia membawa kartu anggota dengan jelas, artinya dia bertugas untuk mencari data apa yang sedang terjadi. Kalau dia sedang operasi tidak akan mungkin bawa Ya, kartu tidak mungkin. KTA. Kalau dia memang atau ikut perusuh, Ya, misalnya. sudah pasti dia tidak akan bawa kartu itu. Sudah pasti semua palsu. Jadi tidak mungkin.
Jadi kalau dia bilang ya, dan dia tidak lari, pertama dia tidak lari, dia tidak melawan, ditangkap, ya oke. Itu apa? Memberi signal, ya saya memang tentara, saya memang ada di sini. Tapi saya bukan perusuh seperti itu. Saya tidak ikut merusuhkan itu. Oke. Nah, yang begini-begini ini memang yang harus hati-hati. Kalau yang ada itu terus dipaksain terus, misalkan sudah kasih tahu ini saya tentara dengan seperti itu, lalu digebuin. Nah, ini bisa teman-teman yang lain bisa ikut marah semua nanti. Nah, ini pelajaran yang bagus. Sudah dikasih tahu saya tentara. Saya punya pistol Sig Sauer, jelas ditulis di situ. Penugasan. Itu apa? Ya memang untuk memperlihatkan ya intelijen ya tugasnya ada di mana-mana. Kalau intelijen tidak ada ya bukan intelijen namanya. Oke. Mungkin Itu. Ferry? Ya berarti balik lagi pertanyaannya, jadi polisi salah tangkap. Ya bukan salah tangkap, benar yang ditangkap kan ada, oh ya ada orang ditangkap. Ya benar. Karena dibilang dalam berita itu adalah polisi menangkap perusuh yang memprovokasi massa. Ternyata punya kartu tentara, gitu Pak. Provokasi massa, kartu tentara. Jadi siapa yang salah gini? Saya nggak tahu. Karena pada akhirnya yang jadi korban siapa? Masyarakat lagi yang dituduh, adik-adik mahasiswa lagi. Justru itu saya bilang, ini pelajaran bagi kita. Bahwa ketika kita menemukan itu dengan situasi saat ini, sosmed yang begitu masif, jangan cepat percaya. Bisa saja itu yang menulis juga di situ langsung dimunculkan dengan si botnet itu, kemana-mana. Tapi itulah saya kasih tahu, kalau intelijen itu di mana dia berada, tidak mungkin dia kalau ada sedang bertugas melaksanakan sesuatu itu dengan identitas yang benar. Tidak mungkin. Itu seluruh dunia, itu bukan hanya Indonesia. Tidak mungkin. Tapi kalau dia sedang ke sana hanya sekedar mencari data, ingin melihat nanti apalagi tentara. Dia masuk ke sana satu saat mungkin ada intelligence exchange dengan polisi, dia ada di antara situ tahu siapa. Dengan harapan itu tadi, kalau ketangkap polisi pun, ini loh, saya betul-betul bukan ikut di sana. Saya adalah anggota TNI, bukan TNI saja, intelijen, bukan intelijen saja, BAIS TNI dengan kelengkapan pistol Sig Sauer. Itu menjelaskan inilah saya betul-betul bertugas. Nah itu, nah ini harus tahu. Jadi jangan begitu muncul kita percaya, oh ya ini ikut tentara ikut perusuh. Lah kalau tentara ikut merusuh ya ndak usah lama-lama kalau seperti itu. Jadi itu, nah makanya sekarang kesempatan saya menjelaskan bahwa keberadaan BAIS TNI di situ itu adalah kewajiban. Kewajiban untuk apa? Nantinya data exchange dengan polisi. Pak, saya nemukan ini, saya nemukan ini. Mungkin nemukan tadi si ibu bilang dari pagi kita tahu. Nah, itu menarik. Ada yang janggal? Iya, tadi kan sudah bilang. Dari pagi sudah tahu di sana. Nah, pasti si tentara ini sudah tahu kalau dari pagi ke sana ada siapa yang. Iya, pertanyaannya tentu kenapa kan, nggak dijaga? Pertanyaannya bukan sudah dari pagi kita tahu. Sudah pasti kenapa tidak dijaga? Itu pertanyaan. Selama ini tidak pernah ada orang itu mau datang ke pribadi-pribadi. Yang selalu yang dijadikan sasaran itu adalah kantor DPR, kantor polisi. Tapi ke rumah-rumah pribadi kan belum berada. Tetapi yang menarik, kenapa sudah tahu dari pagi ada? Artinya apa di belakang situ? Ada perencanaan. Kalau ada perencanaan, ada yang merancang. Siapa yang merencanakan? Nah, itu panjang ke belakang. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami.